Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis medcom.id, ada Chandra Yuri Nur Alam. Chandra, selamat pagi. Chandra, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka? Baik, Valen. Hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi kami mendapatkan surat perintah penyidikan yang menjelaskan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Yang sudah dilakukan terkait dengan Hasto ini apa saja dinamika dan perkembangannya, Chandra? Ya, dalam perkembangan kasus Harun ini KPK sudah memeriksa beberapa petinggi PDIP, salah satunya adalah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli dalam beberapa waktu lalu, dan dalam pemeriksaan itu Yasona itu sempat dicecar soal surat dari PDIP untuk meminta fatwa yang adanya caleg meninggal dari Mahkamah Agung, seperti itu. Dari sprindik yang kemudian sudah diperoleh saat ini, apa yang dinyatakan dalam surat tersebut? Ya, dalam sprindik yang kami peroleh, Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, dan Junto pasal 31 tahun 1999. Itu disebut bahwa Hasto melakukan tindak pidana rasuah bersama-sama dengan Harun dan tersangka-tersangka terpidana lainnya yang sudah menjalani proses hukum, seperti itu. Oke, kasus ini kan sudah berjalan bertahun-tahun ya, Chandra, sudah menjelang 5 tahun untuk tahun ini, dan ini banyak saksi-saksi yang kemudian diperiksa oleh KPK. Yang terbaru ada Yasona Lawli. Selain itu ada siapa lagi, Chandra? Selain Yasona, KPK sebelumnya pernah memeriksa salah satu caleg dari PDIP, mantan caleg yang pernah maju pada Pilkada 2019 dari PDIP yang bernama Alexius Hakim. Dari situ juga KPK mendalami soal proses pergantian antar waktu yang seperti Harun Masiku. Selain itu KPK juga pernah memeriksa Hasto dan salah satu stafnya, seperti itu. Dari keterangan dan hasil pemeriksaan saksi-saksi itu, apakah memang ada indikasi yang menjerat Hasto Kristianto untuk mungkin jadi tersangka dalam kasus ini? KPK memang sejatinya tidak pernah memberikan keterangan bahwa akan menetapkan Hasto sebagai tersangka, tapi KPK selalu bilang bahwa penetapan tersangka atau pengembangan perkara pihak lain itu selalu terbuka, dan hari ini berdasarkan dokumen yang kami terima, Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Adakah keterangan lebih lanjut dari KPK terkait dengan sprindik yang kemudian dikeluarkan tersebut yang menyatakan Hasto Kristianto jadi tersangka? Baik, hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi. Kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada 3 pimpinan KPK dan 1 juru bicara, tapi memang KPK masih belum memberikan keterangan resmi untuk penetapan tersangka terhadap Hasto, dan KPK minta waktu sebentar untuk memberikan keterangan secara resmi nantinya. Kalau ini adalah langkah positif untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku ini, dari semua penyidikan yang sudah berlangsung, apakah ada indikasi untuk lokasi sebenarnya Harun Masiku ini ada di mana, Chandra? Baik, hingga sampai saat ini KPK masih belum memberikan keterangan soal lokasi pasti dari Harun. Meskipun beberapa keterangan dari juru bicara KPK menjelaskan bahwa lokasi Harun Masiku terpantau, tapi mereka sampai saat ini tidak mau memberikan informasi soal lokasi pasti Harun, apakah dia ada di Jakarta, di kota-kota lain di Indonesia, atau dia ada di luar negeri, seperti itu. Baik, semenjak sudah dilantik sebagai Ketua KPK yang baru, Setio Budianto apakah sudah pernah menyampaikan pernyataan terkait dengan Harun Masiku atau mungkin Hasto Kristianto? Setio Budianto baru memberikan keterangan soal Harun setelah sepijak, dan itu pun dia menegaskan bahwa kasus Harun tidak akan terhenti meski pimpinan KPK berganti, dan dia juga akan melakukan pemantauan ulang terhadap kasus itu yang tidak kunjung kelar, seperti itu.
Apakah ada pernyataan resmi juga respon dari PDIP terkait dengan sprindik yang kemudian beredar namanya Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang jadi tersangka? Ya, kubu PDIP masih belum memberikan keterangan juga terkait penetapan tersangka terhadap Hasto meskipun berdasarkan surat perintah penyidikan yang kami terima, penetapan tersangka sudah dilakukan dari beberapa hari yang lalu. Hingga kini kami masih mencoba menghubungi dari pihak PDIP untuk memberikan keterangan soal penetapan tersangka terhadap salah satu politikusnya itu. Baik. Chandra, adakah informasi terkait kapan pernyataan resmi yang disampaikan KPK nanti? Kalau seandainya sprindiknya sudah ada, sudah dirilis, apakah nanti akan ada pernyataan resmi dari KPK? Berdasarkan keterangan juru bicara KPK, dia sedang menunggu informasi pasti atas surat perintah penyelidikan yang sudah diterbitkan. Kemungkinan KPK akan memberikan keterangan resmi di hari ini. Seperti itu. Kalau dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya bagaimana? Setelah ada surat sprindik, apa tahapan selanjutnya yang biasa dilakukan KPK untuk penetapan tersangka, Chandra? Untuk tahapan selanjutnya biasanya KPK memeriksa beberapa saksi untuk mendalami perkara dan setelah beberapa saksi yang diperiksa, KPK akan mengumumkan adanya penyidikan baru atau adanya pengembangan penyidikan dari perkara yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan jika mengacu dari pola itu, KPK seharusnya mengumumkan bahwa kasus Harun Masiku sudah dikembangkan dan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Seperti itu. Chandra, pekan lalu yang diperiksa adalah Yasona Lauli terkait dengan kasus ini. Jadi dari pernyataan yang disampaikan, mungkin sepanjang proses pemeriksaan Yasona sebagai saksi itu, apa yang disampaikan? Mungkin adakah kaitannya dengan Hasto Kristianto dalam kasus ini, Chandra? Kalau dari keterangan dari Yasona tidak menjelaskan bahwa ada kaitan dengan Hasto dari pertanyaan-pertanyaan penyidik saat memeriksanya. Tapi Yasona menjelaskan bahwa dia diminta menjelaskan soal permintaan surat fatwa dari PDIP ke MA dan itu juga dikonfirmasi oleh juru bicara KPK bahwa pemeriksaan terkait dengan adanya surat dari PDIP untuk MA terkait permintaan fatwa adanya caleg yang meninggal dunia seperti itu. Jadi dari ada lagi satu tersangka dalam kasus suap Harun Masiku ini, kalau dari sprindik yang dikeluarkan oleh KPK, apakah ada orang lain yang juga ikut jadi tersangka dalam kasus ini? Berdasarkan surat yang kami terima, hanya Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Padahal kalau kita mengacu pada pencegahan yang sebelumnya, ada juga staf Hasto, Kusnadi yang juga dicegah terkait perkara ini. Seperti itu. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia.